Kegawatan diabetes mellitus kita tahu semua ada 3 ya. Jadi itu, ada kegawatan karena hipoglikemi dan ada yang hiperglikemi. Oke, nanti kita kupas satu-satu. Nah, sekarang definisi dulu nih ya, ini hanya untuk mengingatkan aja. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik biasanya dia hiperglikemi ya, yang terjadi karena adanya gangguan di kerja insulin, baik itu karena jumlahnya yang kurang maupun jumlahnya tetap tapi fungsinya yang terganggu. Di sini di sebelah kanan kelihatan jelas ya, yang paling atas ini adalah kondisi sehat di mana insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas, lalu bila ada glukosa masuk, insulin ini akan terinduksi. Jadi dengan adanya insulin, glukosa ini akan dimasukkan ke dalam sel melalui pintunya yang namanya GLUT4. Nah, pada tipe 1 diabetes, ini yang terganggu adalah sel betanya. Jadi biasanya ini genetik ya, jadi sudah ada kerusakan sel beta di mana sel beta pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Akhirnya karena tidak ada insulin, gula yang ada di dalam darah ini nggak bisa masuk ke dalam sel karena tidak ada pembukanya. Jadi transporter GLUT4-nya tidak ada, jadi tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya terjadi hiperglikemi. Kalau pada tipe 2 diabetes, ini insulinnya ada, jadi sel betanya nggak ada masalah, insulinnya diproduksi biasanya dalam jumlah yang cukup, cuma ada gangguan di reseptornya. Jadi insulinnya ini tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi reseptor insulinnya ini ada gangguan, bisa bisa ada memang ada gangguan dari yang kita sebut resistensi insulin ya. Jadi insulinnya itu ada, tapi tidak bekerja dengan baik. Akhirnya sama efeknya, gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya efek akhirnya sama-sama terjadi hiperglikemi. Oke, ini semua pasti sudah tahu ya. Ini hanya refreshing aja. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kegawatan, kita harus tahu dulu nih efek fisiologis dari insulin itu sebenarnya apa. Karena nanti kelainan-kelainannya itu adalah akibat defisiensi insulin. Jadi tinggal sebaliknya aja. Jadi kalau kita mau tahu suatu penyakit, kita harus tahu fisiologis atau tahu kondisi normalnya dulu. Karena kalau penyakit itu hanya penyimpangan dari kondisi normal. Jadi yang wajib kita ketahui adalah kondisi normalnya. Insulin itu di dalam tubuh kita dia seperti hormon untuk pertumbuhan ya, hormon anabolik namanya. Jadi dia tujuan akhirnya itu adalah memakai glukosa. Jadi seperti tadi kan ya, setelah glukosa di darah itu dimasukkan ke dalam sel untuk digunakan menjadi energi. Lalu sisanya dia akan menyimpan glukosa tersebut baik dalam bentuk glikogen maupun dalam bentuk lemak. Ya, dan dia juga bisa mensintesis protein, menginduksi sintesis protein. Oleh karena itu dia disebut hormon anabolik. Jadi hormon pertumbuhan, hormon perbaikan ya. Di sini ada beberapa organ yang memang sangat sensitif dengan insulin, yaitu yang pertama otot kita. Ini dia bisa menggunakan glukosa banyak sekali. Oleh karena itu insulin paling banyak juga reseptornya di situ di sel otot kita nanti untuk menghasilkan energi ya. Jadi glukosa itu diuptake untuk menghasilkan energi, lalu dia juga mensintesis protein dan sisanya akan disimpan sebagai glikogen. Lalu yang kedua di jantung, ini juga sama karena otot juga ya, karena dia butuh energi banyak, oleh karena itu insulin juga banyak di situ, jadi glucose uptake-nya juga banyak terjadi di jantung. Lalu sel lemak juga, jadi memang ada 4 ya organ yang memang sangat-sangat sensitif terhadap insulin, yaitu sel lemak juga. Jadi pada sel lemak ini dengan adanya insulin dia juga mengambil glukosa, lalu kalau di lemak dia lebih ke menyimpan ya, jadi dia mensintesis lemak lalu disimpan. Nah, kalau di liver sama, jadi dia justru lebih ke penyimpanan. Jadi terjadi glikogenesis namanya dan mengurangi glikogenolysis. Tujuannya untuk mengurangi kadar gula darah di dalam darah. Ya, jadi nanti kalau terjadi defisiensi insulin yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu nanti bisa kita lihat di belakang nanti ya. Jadi justru gulanya nggak dipakai, proteinnya malah dipecah, lalu lemak-lemaknya dipecah, lalu terjadi asidosis. Ini semua karena kebalikan atau penyimpangan dari efek fisiologis insulin ini. Nanti kita lihat lagi di belakang. Nah, komplikasi akut atau yang kita sekarang sebut kegawatan ya. Jadi pada diabetes mellitus ini kan ada komplikasi akut dan kronis. Yang menjadi kegawatan itu bila komplikasinya terjadi akut. Dan komplikasi akut ini terjadi
bila tidak terjadi ketidakseimbangan antara insulin dengan hormon stres. Jadi insulin di sini kan dia tujuannya mengurangi kadar gula darah ya. Nah, sebaliknya kalau hormon stres ini dia menaikkan gula darah. Nah, dalam kondisi normal ini keduanya harus seimbang. Jadi insulin dan stres hormonnya ini harus seimbang. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa terjadi ketidakseimbangan antara dua hormon ini. Insulinnya bisa terlalu banyak, akhirnya orangnya lebih cenderung hipoglikemi, atau hormon stresnya yang terlalu tinggi, insulinnya tidak bisa menyeimbangi, akhirnya terjadi hiperglikemi. Nah, apa saja hormon stres itu? Kita biasanya menyebutnya CGCG, yaitu kortisol, growth hormone, katekolamin, dan glukagon. Jadi keempat hormon stres ini adalah hormon kontrainsulin, karena dia akhirnya untuk meningkatkan gula darah. Nanti apa saja yang bisa menstimulasi hormon stres ini keluar, itu nanti menjadi pencetus juga terjadinya komplikasi akut pada diabetes. Nah, ini adalah fisiologi pengaturan glukosa darah. Ini tadi seperti sekilas saya ceritakan mengenai keseimbangan hormon tadi. Di sini kan bisa dilihat ya, kalau misalnya pankreas ini mengeluarkan insulin, kalau insulinnya seandainya nih ya insulinnya rendah, berarti artinya gulanya yang tinggi karena glukagonnya yang lebih lebih dominan. Jadi glukagon, growth hormone, lalu katekolamin tadi itu semuanya dia meningkatkan gula. Nah, ini kalau kita lihat alurnya, ya, ini alurnya. Nah, ini glukagon ya, tadi stres hormon, lalu simpatoadrenal ini adalah katekolamin, lalu growth hormone ini tadi dari pituitari, lalu ada kortisol. Jadi keempat hormon ini adalah hormon stres, di mana kalau insulinnya turun, berarti hormon yang lainnya ini akan naik, karena dia harus menaikkan gula. Dan semuanya kerjanya kebalikan ya, dengan insulin, nanti ada beberapa kondisi yang memang menginduksi. Jadi menginduksi lebih menang stres hormonnya ini daripada jumlah insulinnya. Disitulah terjadi ketidakseimbangan yang berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke komplikasi akut yang pertama. Ini juga sering sekali didapatkan di praktek dan cukup berbahaya ya. Bisa dibilang hipoglikemi ini sebenarnya lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Kenapa? Karena hipoglikemi ini kadang eh, orang tuh tidak merasa. Jadi nanti pada kondisi diabetes yang sudah berat itu nanti ada namanya begini ya, kalau hipoglikemi itu kan orang kadang kalau masih masih ada gejala kan dia masih aware ya, misalnya ada gejala-gejala keringat dingin atau berdebar atau mungkin pusing, itu kan berarti saraf simpatisnya itu masih masih merespon dengan rendahnya gulanya ini tadi. Tapi pada kondisi diabetes mellitus yang berat, apalagi sudah terjadi neuropati, hormon simpatis saraf simpatis ini nggak akan merespon. Jadi tidak akan ada gejala-gejala seperti itu meskipun gulanya sangat rendah sekali di bawah 70. Ini yang kita sebut unawareness hypoglycemia. Ini kalau sudah sampai ke kondisi seperti ini sangat berbahaya. Ini yang menyebabkan kadang juga terjadi kematian pada pasien diabetes yang tidak ketahuan ya. Salah satunya ya ini. Jadi per definisi hipoglikemi itu adalah penurunan kadar glukosa darah kurang dari 70 mg per desiliter. Dan diagnosisnya sebenarnya gampang menggunakan trias Whipple. Jadi ada segitiga ini ya, Whipple triad. Ini sangat khas sekali menunjukkan bahwa ini adalah hipoglikemi. Yang pertama ada gejala tadi. Jadi ada gejala hipoglikemi. Yang kedua kita ukur glukosa darahnya memang di bawah 70. Lalu yang ketiga setelah kita perbaiki entah itu dengan pemberian glukosa oral atau pemberian glukosa secara IV, orangnya langsung bangun atau langsung gejalanya itu langsung membaik. Nah, kalau sudah ada tiga ini sudah hampir pasti dia hipoglikemi. Ya, jadi untuk diagnosisnya sebenarnya gampang dan ada dua ya, gejala hipoglikemi dibagi dua, yaitu gejala otonom, saraf otonom, dan gejala neuroglikopeni. Ini bisa pucat, gemetar, perubahan mood seperti itu ya, berkeringat dan lain-lain itu. Nah, itu semua adalah respon dari saraf simpatis sebenarnya. Jadi karena ada hipoglikemi, saraf simpatisnya itu lebih aktif. Jadi semua ini sama seperti didapatkan pada orang-orang yang misalnya dehidrasi atau orang-orang yang sedang cemas, takut, itu sama. Jadi ada pucat, ada gemetar, ada pusing karena simpatisnya yang lebih dominan. Nah, gejalanya bervariasi di sini bisa ringan sampai koma, bahkan sampai benar-benar tidak sadar. Dan penurunan kesadaran pada penderita DM, kalau dia jelas ada riwayat DM, yang pertama harus kita pikirkan adalah hipoglikemi. Bahkan untuk pertama kali yang harus kita pikirkan dan harus segera dikoreksi. Selain
hiperglikemi. Jadi kita harus lebih berpikir kalau hipoglikemi dulu daripada hiperglikemi karena jauh lebih berbahaya hipoglikemi. Nah, penyebabnya apa aja? Di sini dibagi ada beberapa ya. Jadi kalau pada pasien diabetes, kalau jelas dia ada riwayat diabetes, biasanya yang harus kalian tanyakan adalah terapinya. Apakah dia menggunakan insulin? Apakah dia menggunakan OAD golongan yang misalnya golongan yang insulin ya. Jadi seperti glimepirid, glibenclamid, biasanya obat-obat jenis itu kalau misalnya diminum tapi tidak diminum secara salah, itu bisa terjadi hipoglikemi. Maksudnya secara salah tuh seperti ini, misalnya pasiennya ini dijadwalkan memang suntik insulin sebelum makan. Kadang ada yang disuntik tapi nggak langsung makan misalnya. Kebetulan misalnya orangnya geriatri, sudah tua. Jadi sempat ketiduran lah atau mungkin lupa nggak makan, akhirnya dia disuntik tapi nggak makan, akhirnya gulanya drop ya. Atau kalau obat OAD biasanya dosisnya mungkin terlalu tinggi, itu juga bisa karena mungkin nggak pernah kontrol, dia awalnya dulu gulanya tinggi, dengan menggunakan dosis segitu masih masih sesuai, tapi lama-lama kan kalau memang gulanya teregulasi atau dia sudah muncul gangguan ginjal, biasanya gulanya itu cenderung normal atau cenderung turun. Dengan dosis yang sama bisa menyebabkan hipoglikemi karena jadinya dosisnya jadi lebih tinggi. Lalu apakah dia habis exercise yang berlebihan? Jadi exercise atau latihan otot, olahraga itu bisa membuka atau membuka tadi itu transporter GLUT4 itu bisa membuka sendiri tanpa insulin, itu istimewanya di otot. Jadi kalau di otot lurik kita, itu kalau misalnya kita exercise, itu insulin tidak harus ada, gula itu bisa masuk langsung. Nah, itulah bahayanya karena pada orang diabetes, itu kalau misalnya dia exercise-nya berlebihan, nah gulanya itu bisa cepat masuk juga ke dalam sel otot, akhirnya dia bisa terjadi hipoglikemi. Oleh karena itu orang-orang diabetes kan tidak diperbolehkan untuk exercise apabila gula awalnya sebelum olahraga sudah kurang dari 110. Jadi itu ada ya. Jadi kalau masih kurang dari 110 dia tidak boleh olahraga dulu, harus makan dulu. Ya, itu contohnya. Terus ini tadi hypoglycemic unawareness, lalu autonomic tadi ya. Jadi ada neuropati otonom itu juga bisa menyebabkan hipoglikemi karena tidak ada respon atau tidak ada respon dari saraf simpatisnya. Lalu penyebab lain itu hipoglikemi yang terjadi hanya postprandial. Ini paling jarang ya. Jadi hipoglikemi setelah makan itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi genetik. Jadi jarang sekali terjadi. Kalau kondisi hipoglikemi pada kondisi puasa itu sering. Biasanya bisa pada orang-orang yang sehat. Itu kalau orang-orang yang sehat ini DD kita adalah tetap obat tadi. Lalu mungkin insulinoma. Jadi insulinoma itu adalah suatu tumor ya, tumor pada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin berlebihan. Jadi ini orangnya sehat-sehat aja, dia nggak punya riwayat diabetes, tapi sering terjadi hipoglikemi. Salah satunya adalah penyebabnya adalah insulinoma. Lalu untuk pasien yang jelas sakit ya, kalau jelas sakit mungkin karena intake-nya kurang atau karena metabolismenya juga terganggu, itu bisa juga terjadi hipoglikemi. Misalnya pada pasien sepsis, pasien gangguan ginjal, pasien gangguan liver. Kalau gangguan liver jelas karena liver itu pada kondisi puasa dia bertugas membuat gula. Jadi kalau ada gangguan di liver pasti gulanya akan cenderung lebih rendah. Kalau gangguan ginjal itu terkait hipoglikemi, insulin itu di metabolisme di ginjal. Jadi kalau ginjalnya terganggu, insulin di dalam tubuh relatif lebih tinggi karena tidak di metabolisme. Jadi akhirnya juga lebih terjadi atau mudah terjadi hipoglikemi. Dan ini yang lain-lain ya, defisiensi endokrin dan lain-lain ini. Oke, ini ada beberapa penyebab yang sering. Ini tadi yang pada orang diabetes ya, yang kalian harus ingat bagaimana intake-nya, lalu bagaimana obatnya, jadi apakah ada ekses insulin atau OAD, lalu bagaimana olahraganya, itu harus ditanyakan. Lalu beberapa faktor yang beresiko tinggi, pasien-pasien beresiko tinggi hipoglikemi, itu misalnya kontrol gulanya terlalu strict ya, jadi targetnya terlalu strict. Lalu usianya biasanya tua, itu biasanya resiko tinggi hipoglikemi karena mungkin banyak faktor, dia lupa makan atau apa namanya kepatuhannya kurang baik dan lain-lain. Lalu gangguan ginjal tadi yang saya bilang karena resikonya kalau gangguan ginjal insulinnya jadi lebih banyak karena tidak di metabolisme. Lalu durasi DM semakin lama itu ujung-ujungnya nanti terjadi neuropati lagi, jadi terjadi awareness of hypoglycemia gitu ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di sini ada hipoglikemia unawareness. Jadi di mana pada tipe 1 maupun tipe 2 diabetes yang sudah berat, itu terjadi kegagalan sel beta. Jadi sel betanya itu nanti ya namanya penyakit ya, kalau progresif awalnya mungkin dia rusak hanya berapa persen. Tapi lama-lama kalau dibiarkan juga akan bisa rusak sampai progresif. Berapa persen bisa sampai 80-90%, bahkan sampai rusak total dia butuh insulin total. Itu juga ada. Jadi tidak ada produksi insulin, lalu terjadi neuropati. Nah, terjadi neuropati di sini akhirnya karena neuropati meskipun terjadi hipoglikemi serendah apapun tidak ada respon feedback-nya. Jadi hormon stresnya itu tidak bisa naik atau tidak bisa merespon. Jadi orang ini tidak bergejala. Ini yang sangat berbahaya dan biasanya kalau sudah seperti ini akan terjadi recurrent atau hipoglikemia berulang. Ya, karena memang, sudah terjadi kerusakan sel beta ya. Jadi benar-benar sudah, apa namanya, tidak ada respon fisiologis yang bisa membackup lagi. Jadi intinya sudah dekompensasi yang sangat berat lah, istilahnya seperti itu. Kalau masih fase-fase awal dia masih bisa kompensasi, tapi kalau sudah lama dia terjadi dekompensasi. Ya, ini yang berbahaya ya. Ya ini tadi, hati-hati dengan hipoglikemia yang asimptomatik. Ini sama seperti tadi, hanya sekilas aja. Ini saya ingin menegaskan mengenai Whipple triad aja. Jadi Whipple triad itu bisa dipakai memang untuk menyingkirkan ya penyebab hipoglikemi. Ini memang hipoglikemi atau tidak. Dan kalau untuk insulinoma tadi itu diagnosisnya menggunakan harus dicek yang namanya C-peptide. Ini hanya nice to know aja ya. Mungkin kalau ada kasus seperti ini, kalau tidak ada fasilitas C-peptide ya dirujuk aja. Oke. Nah ini kalau misalnya di sini ternyata tidak ada Whipple triad, nah itu harus pasti hipoglikemia itu tereksklusi ya. Jadi Whipple triad di sini tuh benar-benar spesifik dan sensitif untuk mendiagnosis hipoglikemi. Jadi kalau tidak ada Whipple triad tadi, ya berarti penyebab penurunan kesadarannya mungkin bukan hipoglikemi. Ya, sekarang prinsip tata laksananya. Ini pasti semua juga udah tahu ya. Jadi prinsipnya adalah deteksi dan tata laksana dini hipoglikemi. Jelas. Jadi kalau ada pasien datang, kalian curiga ada penurunan kesadaran, harus segera cek gula. Itu adalah salah satu langkah untuk menangani penurunan kesadaran ya. Jadi hipoglikemi harus dipikirkan pertama. Lalu yang kedua, setelah kalian memang mendiagnosis ini memang benar hipoglikemi, carilah faktor resikonya. Jadi cari misalnya apakah ini faktor obat, apakah faktor compliance, lalu usia pasiennya, lalu apakah punya kondisi komorbid, gangguan liver, gangguan ginjal, semua harus dicari. Tujuannya apa? Supaya mencegah hipoglikemi ini tidak berulang lagi. Karena kalau hipoglikemi prinsipnya kita tidak menerapi saat itu aja, tapi kita juga harus mencegah supaya hipoglikemi ini tidak berulang. Karena berulangnya hipoglikemi ini juga akan meningkatkan resiko kejadian kardiovaskuler. Nanti ada di belakang ya. Jadi hipoglikemi yang berulang dengan naik turunnya respon dari simpatis itu bisa mencetuskan juga resiko kardiovaskuler yang lebih tinggi ya. Jadi prinsip tata laksana hipoglikemi ketiga ini harus diingat. Nah, sekarang penanganannya ini juga pasti semua juga sudah sering mungkin ya dilakukan. Jadi kita bedakan dulu nih gejalanya ringan, sedang atau berat. Kenapa ringan sama sedang saya jadikan satu? Karena sebenarnya intinya kalau ringan sedang itu pasiennya masih sadar ya, masih bisa dia mungkin diberikan glukosa oral. Tapi kalau berat itu artinya dia benar-benar tidak sadar dan GCS-nya mungkin 111, jadi mutlak harus diberikan glukosa intravenus. Jadi itu bedanya untuk gejalanya dan harus di-stop ya. Jadi kalau memang dia ada riwayat diabetes dan dia punya riwayat minum OHO atau insulin, stop sementara. Jadi langkah pertama harus di-stop obatnya. Lalu kalau untuk yang gejala ringan sedang, kalian bisa berikan makanan tinggi glukosa. Itu apa aja sih yang isinya karbohidrat sederhana. Tapi kalau nggak ada makanan, boleh diberikan glukosa juga, itu ya gula pasir yang dilarutkan. Jadi gula pasir sebanyak 2-3 sendok makan, dilarutkan di dalam air putih. Di dalam gelas itu, langsung suruh minum aja orangnya, dievaluasi dalam 15 menit. Kalau masih hipoglikemi, diulang terus pemberian glukosanya. Kalau sudah mencapai normal, ini biasanya target kita di atas 100 ya, jadi gula darah di atas 100. Kalau sudah sampai di atas 100, pasiennya harus diberikan makan dan snack. Jadi tiap 3 jam dia harus makan gitu. Nah, kalau yang berat ini juga pasti sudah tahu ya. Jadi injeksinya dengan D40 ya. Ini gambar botolnya D40 sebanyak
25 mililiter, atau kalau nggak ada D40 bisa digunakan D10 juga dengan sebanyak 150 mililiter. Lalu dievaluasi lagi 15 menit dan bisa diulang terus kalau masih ada hipoglikemi. Nah, kalau sudah normal, sudah gulanya di atas 100, di maintenance ya, jadi dipasang infus dengan D10%. Jadi sampai pasiennya bisa makan ya. Setelah itu biasanya kita cek gula itu tiap 3 sampai 6 jam, dan biasanya kalau pasien pos hipoglikemi seperti ini lebih baik dimasukkan ke ruang observasi intensif ya, entah itu bisa high care unit atau ICU kalau tidak punya high care unit. Jadi benar-benar harus dimonitor, karena kalau penyebabnya OHO dan insulin ini masih bisa berulang, bisa sampai 48 sampai 72 jam tergantung jenis obatnya dan tergantung jenis insulinnya. Karena seperti contoh obat glibenclamid. Obat glibenclamid itu kerjanya bisa sampai 3 hari. Jadi bisa sampai 2-3 hari. Jadi orang itu dalam 2 sampai 3 hari itu masih bisa berulang terjadi hipoglikemi kalau tidak diawasi, karena obat itu belum sepenuhnya di wash out ya dari tubuh kita. Jadi itu kalau glibenclamid yang paling ekstrim. Kalau yang lain seperti golongan-golongan glimepiride itu biasanya sampai 2 hari. Jadi tetap harus diobservasi dulu sampai gulanya itu benar-benar stabil ya. Oke, kalau glukagon ini sepertinya jarang ditemukan di lapangan, jadi biasanya dengan gula aja biasanya cukup. Nah, untuk mencegah supaya hipoglikemi tidak berulang, itu tetap harus ada edukasi ya. Jadi kalau kalian sudah menyembuhkan pasien ini, sebelum pulang harus ada edukasi. Yaitu pasti sudah diidentifikasi kan faktor resikonya apa, pencetusnya apa. Nah, itu yang harus benar-benar diedukasikan ke pasien jangan sampai terulang. Jadi misalnya resiko pencetusnya itu adalah itu tadi, mungkin dia habis disuntik nggak makan. Nah, itu yang harus diperbaiki adalah edukasinya. Ini pemberian insulinnya harus langsung kalau pasiennya mau makan baru disuntikkan. Kalau misalnya masih ngantuk, pasiennya belum belum mood untuk makan, ya jangan disuntik dulu. Kita tunggu dia mau makan baru disuntikkan misalnya ya, kayak gitu. Jadi banyak sih resiko-resikonya itu yang harus digali. Terus, nah ini pasien yang beresiko tinggi juga dianjurkan tidak boleh menyetir ya, tidak boleh menyetir, tidak boleh bersepeda. Kalau bekerja pun tidak boleh mengoperasikan alat berat karena resikonya kalau tiba-tiba terjadi hipoglikemi bisa berbahaya untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dan ini edukasinya nggak cuma ke pasien ya, tapi jelas ke keluarga. Apalagi biasanya kondisi hipoglikemi ini terjadi pada orang-orang tua atau geriatri. Jadi butuh dukungan atau support dari keluarganya. Lalu menjaga diet ya, diet pada orang diabetes. Nah ini yang sering salah nih kalau diedukasikan ke pasien. Kadang itu juga pasien diabetes ini terjadi hipoglikemi karena takut makan. Mungkin dia sudah minum obat, dia sudah suntik insulin, tapi dia saking takutnya gulanya naik karena makanan. Padahal pada orang diabetes itu dietnya tuh justru harus 3J ya. 3J itu jadwalnya harus tepat, jumlahnya juga harus sesuai, dan jenisnya. Jadwal ini yang penting karena justru orang diabetes itu harus makan 6 kali sehari. Itu yang mungkin masih jarang diedukasikan ke pasien ya. Jadi mereka justru malah mengurangi makannya. Jadi kalau jadwal itu harusnya dalam 1 hari 6 kali makan, itu 3 kali makan besar diselingi 3 kali snack. Jadi tujuannya supaya gula darahnya itu stabil. Karena kalau dia hanya makan 1 kali dalam sehari, itu bisa gulanya itu menjulang tinggi, turunnya sulit sekali, atau kita nanti sulit sekali untuk mengatur atau meregulasi gulanya. Jadi itu yang memang harus diedukasikan. Justru jangan takut makan, apalagi sudah minum obat dan insulin. Kadang juga nanya, nanti kalau saya makan dosis insulinnya masih kurang terus dok. Ininya obatnya juga nanti akhirnya nggak bisa. Ya memang itu tugas kita. Jadi makan itu diserahkan ke pasien ya. Jadi 6 kali sehari dikasih tahu jamnya tiap 3 jam dia harus diseling-selingi snack. Tapi yang mengatur dosis obatnya adalah dokter. Itulah kenapa dia harus kontrol rutin. Nanti akan ditemukan suatu balance. Jadi dosis berapa itu yang bisa mengcover kebiasaan makan pasien ini segini. Jadi itu nanti ketemu sendiri kalau misalnya kontrol rutin. Ya di situ kadang pasien itu miss-nya di situ. Jadi konsultasi rutin, kontrol rutin itu untuk mengatur dosis obatnya ya. Lalu ini target terapinya jelas individual ya. Jadi tidak bisa disamakan tergantung umur pasien, tergantung punya komorbid apa. Nah, kalau pasien ini punya hipoglikemi berulang, sering mungkin sudah ke Anda mungkin sudah lebih dari 2 kali dia terjadi hipoglikemi terus, harus dievaluasi
dievaluasi ulang ya, dievaluasi mulai dari terapinya, dan dianjurkan pasien ini kemana-mana harus bawa camilan. Itu penting, karena kalau bisa tiap 3 jam dia itu harus ngemil. Nah, ini periksa gula darah rutin ya sebelum latihan fisik kalau pencetusnya itu adalah exercise yang berlebihan. Oke, ini untuk hipoglikemi. Dan ini kenapa kok deteksi dan tata laksana hipoglikemi sangat penting? Ini hanya nice to know aja ya, karena otak kita itu adalah konsumen glukosa terbesar. Jadi sumber energi utama otak kita tuh adalah glukosa. Jadi tanpa glukosa, otak itu nggak akan bisa jalan. Dan dia nggak punya cadangan. Otak ini nggak punya glikogen dan tidak bisa memetabolisme asam lemak. Jadi dia murni harus glukosa untuk energinya. Ya, dan oksigen tentunya ya untuk oksidatifnya. Nah, kalau suplai oksigen dan glukosa nggak ada, ya ini akan bisa merusak otak. Itu yang kenapa saya bilang hipoglikemi jauh lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Oke, itu tadi hipoglikemi ya, semoga sudah jelas. Sekarang kita masuk ke krisis hiperglikemi. Ini sebenarnya sebaliknya ya. Jadi krisis hiperglikemi kita kenal ada dua. Nah, ada ketoasidosis diabetik atau kita sebut KAD, dan yang kedua ada hiperosmolar hyperglycemic state HHS atau dulu disebut KAHONG ya. Ini bedanya hanya pada patofisiologi aja, tapi terapinya tata laksananya sangat-sangat mirip. Ya, bedanya kalau pada KAD itu insulinnya sudah lebih sedikit karena dianggap dia sudah tidak bisa cukup untuk menghalangi terjadinya ketosis. Jadi ketosis itu terjadi karena tadi itu kalau kita ingat di efek fisiologis insulin yang pertama tadi, itu kan di sel lemak itu akan terjadi penumpukan atau penyimpanan lemak. Tapi kalau insulinnya kurang, justru lemak itu akan dipecah, terjadi lipolisis, akan terjadi asam lemak yang berlebihan. Nah, itulah yang terjadi pada KAD. Makanya pada KAD bedanya dengan HHS itu dia ada asidosisnya karena terbentuk badan-badan keton karena saking kurangnya insulin, lipolisis yang terjadi juga sangat berlebihan. Kalau pada HHS dianggap insulinnya ini masih ada dan masih cukup untuk mencegah terjadinya pembentukan badan keton tadi. Jadi dia hanya menyebabkan hiperglikemi aja, tapi belum sampai menyebabkan terjadinya asidosis karena pembentukan badan keton. Jadi itu adalah bedanya antara KAD dan HHS. Tapi terapinya ya hampir-hampir sama. Ya. Dan faktor pencetusnya ini yang tadi bisa menginduksi atau bisa menyebabkan stres hormon itu berlebihan sampai insulin tuh akhirnya kalah jumlah, itu ada beberapa kondisi. Paling sering infeksi. Jadi kalau ada KAD atau HHS yang kalian harus pertama cari pencetusnya pasti adalah infeksi karena kita di negara Indonesia, negara yang gudangnya infeksi. Jadi infeksi adalah pencetus utama. Lalu yang kedua, mungkin dia menyetop insulin tiba-tiba, itu juga bisa. Atau obat-obatan dia stop sendiri. Nah itu juga bisa menimbulkan KAD atau HHS. Atau diabetes yang belum pernah ketahuan, jadi dia datang pertama langsung dalam kondisi KAD atau HHS. Kalau ditanya dia nggak punya riwayat, mungkin dia nggak pernah berobat. Jadi new onset diabetes atau new onset diabetes yang baru ketahuan ini juga bisa. Kalian harus pikirkan salah satunya juga KAD atau HHS ya. Penyakit akut lain yang juga bisa mencetuskan yang sering terjadi itu infak miokard. Jadi kalau ada penyakit jantung koroner, infak miokard ini juga bisa mencetuskan biasanya KAD. Dan ini penanganannya akan sangat sulit ya kalau sudah bareng dengan infak miokard akut. Oke, jadi ini tadi. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini model atau versi ribetnya aja. Jadi kalau pada KAD itu terjadi lipolisisnya ini yang berlebihan sampai terjadi ketoasidosis. Tapi kalau pada HHS itu defisiensi insulinnya hanya relatif aja. Jadi hanya terjadi atau minimal ketogenesis aja. Jadi dia problemnya lebih ke hiperglikemi dan lebih ke dehidrasi ya karena hiperglikeminya bisa sangat tinggi. Kalau HHS itu bisa sampai lebih dari 1.000 kadang gulanya, akhirnya pasiennya itu dehidrasi yang sangat berat ya. Itu bedanya dengan KAD. Nanti kita lihat satu-satu kok. Ya, ini kalau KAD ya. Jadi kalau KAD itu dia insulinnya sudah sangat sedikit. Sangat sedikit sampai akhirnya ini terjadi glikogenolisis, terjadi gluconeogenesis, ketogenesis juga. Akhirnya di darahnya itu selain gula dia juga banyak badan keton. Akhirnya darahnya itu asam.
Ya, ini karena terjadi lipolisis pada sel-sel lemak ya. Jadi ini karena insulin yang sudah sangat-sangat sedikit. Sama seperti di sel otot juga, tadi kan dia sintesis protein dan penggunaan glukosa. Kalau nggak ada insulin, asam aminonya dipecah justru. Jadi terjadi lisis protein di sini, asam aminonya dibuat sama liver ini untuk membuat glukosa baru. Jadi gulanya semakin tinggi, ditambah badan keton juga. Jadi ini yang terjadi pada KAD. Nah, ini gejalanya ya. Jadi kalau hiperglikemi itu bayangkan orangnya itu kalau hiperglikemi kan pasti urinnya itu jadi pekat ya. Kalau jadi pekat terjadi diuresis osmotik karena air akan ditarik semua untuk keluar. Akhirnya orangnya poliuri, terus karena poliuri dia pasti haus ya karena diuresisnya dia jadi polidipsi, lalu lama-lama dia depresi volume intravaskularnya, terus bisa juga berpengaruh ke elektrolit, akhirnya lama-lama terjadi hipotensi, lalu aki prerenal, mungkin sampai ke shock. Shocknya dalam bentuk shock hipovolemik. Ya, kalau tidak ditangani secara baik, dia bisa menjadi shock yang lebih berat atau yang shock yang refrakter. Ya, nah kalau keton ini biasanya asidosis metabolik. Kalau pada tempat-tempat yang tidak punya fasilitas untuk pemeriksaan BGA atau analisis gas darah bisa dilihat dari kusmol. Biasanya kalau paru-parunya masih baik, paru-parunya bersih, tidak ada infeksi, biasanya kusmolnya kelihatan sekali. Jadi orangnya itu bernafas cepat dan dalam seperti orang sesak seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran nafas kusmol. Atau dari UL juga bisa kita lihat apakah ada keton uri. Kalau keton urinya signifikan, misalnya lebih dari +3 atau sampai lebih dari +4, bisa dicurigai kalau pasien ini KAD. Ya. Di sini ada anion gap, nanti saya jelaskan apa itu anion gap sekilas. Kalau asidosis biasanya pasiennya ditambah dengan ada nyeri perut, mual muntah ya, tadi napas kusmol. Dan ini tadi kalau shock hipovolemiknya tidak kita tangani, dia akan memperberat juga terjadi asidosis juga. Karena shock itu kan bisa meningkatkan pembentukan laktat ya, karena anaerob di sel, akhirnya asidosisnya double-double. Jadi asidosis karena pembentukan badan keton plus asidosis karena laktat. Jadi itu semakin sulit lagi nanti penanganannya. Ya, jadi diagnosisnya tentunya dengan klinis ya. Dengan klinis lalu kita cari faktor pencetusnya dan lab penunjangnya jelas. Jadi kalau namanya KAD ya jelas berarti ada ketosis, ada asidosis, ada diabetes atau hiperglikemi. Sudah 3 itu aja. Plus klinisnya mendukung, plus faktor pencetusnya. Ini hanya pembagian ringan, sedang, berat. Ini sebenarnya nggak penting untuk tata laksana sehari-hari. Pokoknya kalau ada KAD ya harus diterapi secara KAD. Intinya seperti itu. Ini hanya untuk nice to know aja, di mana kalau gejala ringan pun ya, ini saya bilang gejala ringan pun, itu kehilangan cairannya tuh sudah bisa sampai 3 liter. Jadi kalau pada orang-orang KAD itu kalian jangan ragu untuk rehidrasi, intinya itu. Jadi pada gejala yang ringan pun belum sampai yang berat, itu kehilangannya dikatakan di literatur itu sudah sampai 3 liter. Apalagi yang berat ya, mungkin bisa sampai lebih dari 5 liter. Nah, ini yang tadi anion gap. Jadi anion gap itu adalah suatu cara kita untuk membedakan bahwa asidosis yang terjadi di sini itu adalah akibat dari banyaknya anion-anion yang dibuat atau dari luar. Jadi begini, misalnya ada kondisi KAD gini ya. Jadi KAD ini kan tadi badan keton. Jadi badan keton itu adalah suatu hal yang tidak normal kan, suatu hal atau asam yang tidak normal yang dibentuk oleh tubuh gara-gara kekurangan insulin. Mungkin bisa terjadi juga pada orang CKD. Jadi pada orang CKD itu asam-asamnya kan tidak bisa keluar lewat ginjal karena ada gangguan ginjal, akhirnya numpuk ya di dalam tubuh. Jadi ini kelebihan asam secara absolut gitu loh. Beda dengan misalnya orang ini muntah atau diare. Biasanya kalau muntah atau diare itu kan asam juga bukan asam sih, lebih ke bikarbonatnya ya. Jadi bikarbonatnya itu keluar. Akhirnya bikarbonat ini kan sifatnya basa, dia harusnya kan membalance si asamnya ya. Tapi karena keluar akibat muntah dan diare, akhirnya juga kondisinya bisa asidosis juga, tapi bukan karena kelebihan asamnya, tapi karena kekurangan bikarbonat. Jadi anion gap ini bisa membedakan kedua penyebab tersebut. Kalau anion gapnya lebih tinggi, lebih ini normalnya kan 8 sampai 16. Kalau lebih tinggi dari 16 itu berarti anion gapnya ini terjadi karena ada sesuatu asam yang memang berlebihan, bukan karena kekurangan bikarbonat ya. Jadi penyebabnya ya bisa KAD atau bisa juga CKD misalnya seperti itu. Kalau misalnya bingung ini karena
karena asidosisnya karena shock hipovolemik karena muntah diare atau karena asidosis karena ketonnya misalnya. Nah, itu bisa dipastikan dengan anion gap. Cuman anion gap ini baru bisa dihitung kalau kita bisa menghitung elektrolit atau ada pemeriksaan elektrolit. Itu kelemahannya ya. Jadi nggak bisa dilakukan di semua tempat. Dan ini bisa membedakan dengan HHS tadi karena HHS tadi kan tidak ada ketosis ya, jadi tidak ada asidosis yang dibentuk. Jadi bisa juga dibedakan dari anion gap-nya. Ya, ini sekilas sama kalau HHS tadi dia sama-sama terjadi hiperglikemi, cuma bedanya dia tidak terjadi ketosis ya. Tidak terjadi ketosis sehingga tidak terjadi asidosis karena itu tadi insulinnya masih cukup, dianggap masih cukup. Jadi lipolisisnya tidak terganggu. Lipolisisnya tidak berlebihan, sorry. Jadi dia yang lebih fokus adalah hiperglikemi. Dan osmolaritasnya karena glukosanya bisa sangat tinggi, itu osmolaritasnya bisa lebih dari normal. Jadi benar-benar pekat gitu loh darahnya, ya. Ini pada HHS. Tanda dan gejalanya tentunya gejala hiperglikemi berat. Jadi bisa sampai dehidrasi berat, hipotensi berat, shock berat, penurunan kesadaran, sampai AKI juga. Ya, dan prognosis buruknya biasanya kita temukan pada lansia, karena pada lansia itu dia nggak punya respon haus. Kadang respon hausnya itu sudah terganggu. Jadi dia nggak minum, akhirnya pekat sekali ininya darahnya, makanya glukosanya bisa tinggi sekali kalau pada lansia. Dan bisa koma jelas ya, sampai terjadi komorbiditas berat. Nah, ini juga pada HHS. Salah satu juga yang berbahaya pada HHS kalau terjadi hemokonsentrasi yang berlebihan saking dehidrasinya, itu juga bisa terjadi trombosis. Jadi kadang-kadang pada HHS itu disertai penurunan kesadaran yang mungkin adalah stroke akibat dari hemokonsentrasi dari HHS itu sendiri ya. Jadi itu yang harus diwaspadai, agak berbeda dengan KAD-nya di sini. Ya, ini kan tidak terjadi ketogenesis dan asidosis metabolik kecuali tadi ya bila shock hipovolemiknya berkepanjangan. Oke. Nah, ini terapi prinsip tata laksana krisis hiperglikemi. Jadi ini terapi prinsipnya ya. Jadi yang harus kalian ingat yaitu terapi cairan, lalu terapi gulanya sendiri, terapi hiperglikemi, lalu terapi gangguan elektrolit dan asam basanya, lalu atasi faktor pencetusnya, dan yang terakhir harus dimonitor. Monitor dan atasi komplikasi. Ini prinsip dulu, jadi harus diingat. Yang pertama kita lihat terapi cairan. Jadi terapi cairan di sini merupakan prioritas. Lebih dari 80% penurunan gula darah harus kita turunkan 4 jam pertama itu diturunkannya dengan rehidrasi. Jadi jangan buru-buru memberikan insulin. Prinsip utama pada KAD maupun HHS adalah rehidrasi. Jadi langsung berikan cairan dan harus digantikan dan di sini dibilang justru harus targetnya tuh agresif ya. Jadi agresif itu artinya sampai digrojok. Jadi seperti kita memperlakukan shock hipovolemik yang lain dan harus menggantikan 50% defisit cairan dalam 8 sampai 12 jam pertama. Baru sisanya kita lebih pelan gitu ya. Kecepatannya lebih pelan dalam 12 sampai 16 jam berikutnya. Itu prinsip utama. Jadi jangan buru-buru masukkan insulin. Yang pertama adalah terapi cairan. Nah, ini kalau untuk derajat defisit cairan ini kalau ada hiponatremi ya, jadi ini untuk menghitung kebutuhan natrium aja, jadi ini tidak rutin dilakukan. Osmolaritas boleh dihitung juga ya, ini untuk memastikan aja diagnosis HHS-nya. Lalu bisa dibantu juga dengan klinis. Jadi kalau sudah terjadi shock, hipotensi, udah pasti ini shock defisit cairannya berat. Jadi sudah nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau sudah ada hipotensi, lalu nadinya pelan, lalu urinnya juga sudah mulai turun, terjadi oligouri, ini berarti sudah defisit atau dehidrasi yang sangat berat. Nah, yang pilihannya adalah kita memberikan NaCl ya, infus NaCl 0,9%, kecepatannya seperti kalau kita merehidrasi orang DHF. Jadi 15 sampai 20 ml per kilogram berat badan per jam. Ini kondisi ideal, artinya pasien tidak ada gangguan jantung, pasien tidak ada gangguan ginjal kronis. Kalau ada itu kita harus modifikasi ya. Ini bicara idealnya dulu, jadi dia nggak punya komplikasi yang lain-lain. Itu pemberiannya itu di 1 jam pertama dikatakan harus 3 kolef malahan. Jadi 1.500 cc itu dalam 1 jam pertama harus masuk. Lalu selanjutnya itu ya bisa dilihat 1 jam berikutnya 2 kolef, lalu 1 kolef, lama-lama tambah turun, tambah turun, tambah turun. Nah, kalau misalnya ternyata natriumnya agak tinggi, mungkin pada kondisi HS, itu pilihan kita jangan NaCl 0,9, tapi yang setengah NS ya, jadi yang NaCl 0,45. Atau D5 kalau nanti kalau sudah
glukosanya sudah turun di bawah 200, harus diganti D5 supaya tidak bablas terjadi hipoglikemi. Ya, ini pergantian cairannya, jadi cuman pilihannya ini aja. Disesuaikan yang tadi saya bilang ya dengan status hidrasi, produksi urinnya, lalu ada gangguan ginjal atau jantungnya. Kalau ada gangguan seperti itu, pilihannya sebenarnya kalian harus konsulkan untuk pasang CVC untuk lebih bisa kita ketahui JVP atau tekanan sentralnya berapa. Jadi itu lebih pasti untuk memasukkan cairan ya. Tapi kalau nggak ada, ya itu butuh kejelian dan seni dari masing-masing dokter yang menghadapi. Oke, yang kedua ini baru insulin. Jadi setelah kita rehidrasi 1 jam, jadi 1 jam masuk dulu tadi ya cairan tuh malah 3 kolof dianjurkan. Baru jam kedua atau setelah 1 jam rehidrasi baru kita masukkan insulin. Tujuannya untuk menurunkan glukagon atau menurunkan stres hormonnya ya. Dan yang jelas kalau pada KAD dia dibutuhkan untuk menekan lipolisis dan ketogenesisnya. Jadi ini juga membantu untuk menghadapi atau mengurangi asidosis metabolik. Ya, jadi insulin tetap tapi dimulainya setelah minimal 1 jam rehidrasi. Dan jangan lupa diberikan kalium. Jadi kalau misalnya pasien ini kaliumnya mepet-mepet ya 3 sampai 4 itu nggak usah ragu, tetap kalian backup dengan KCl karena dengan koreksi insulin itu nanti biasanya kalium juga akan semakin turun. Tapi kalau jelas-jelas ada hipokalemi sebelumnya, misalnya kalian cek sebelum awal itu kaliumnya sudah di bawah 3. Nah, itu hati-hati kalau bisa koreksi dulu kaliumnya setelah rehidrasi itu koreksi kalium atau bersamaan dengan rehidrasi juga bisa dicabang koreksi kalium baru masukkan insulin. Jadi hati-hati pemberian insulin kalau sudah ada hipokalemi. Nah, ini rumusnya ya nanti bisa dibaca. Jadi bolusnya segitu, lanjut infus continue. Memang disarankan kalau bisa menggunakan pump ya. Jadi bolus dulu, lalu lanjut di pump dengan dosis seperti ini 0,1 per kilogram berat badan per jam. Kalau ternyata dalam 1 jam pertama gula darahnya nggak turun sekitar 50 dari awal, itu cek hidrasinya dulu. Kalau hidrasi sudah adekuat, boleh dinaikkan dosis insulinnya 2 kali lipat. Intinya dalam 1 jam itu target penurunan gulanya itu antara 50 sampai 75 mg. Jadi idealnya memang tiap jam dicek gulanya. Jadi pada KAD atau HHS itu pengaturannya per jam ya. Nah ini jika ini adalah target. Jadi kalau gula darah kurang dari 200 pada KAD atau kurang dari 300 pada HS, insulin diturunkan. Itu artinya sudah memenuhi target. Jadi insulinnya diturunkan dan jangan lupa infusnya diganti tadi ya. Jadi yang NaCl tadi diganti infus D5 atau D10 supaya tidak terjadi hipoglikemi. Nah, kalau sudah stabil antara 200 sampai 300 ini selama 12 jam dan pasien sudah bisa makan, insulinnya turunkan lagi ya sampai 1 sampai 2 unit per jam. Nah, lalu setelah itu kalau misalnya memang sudah stabil, ketonnya juga sudah negatif, lalu di stop pumpnya, diganti insulin basal bolus. Insulin basal bolus itu insulin long acting 1 kali dan insulin rapid acting untuk sebelum makan 3 kali. Itu namanya basal bolus. Jadi 4 kali suntik insulin ya. Dari kalau sudah di pump stop, keton sudah negatif baru diganti basal bolus. Nah, ini tadi ya. Jadi monitor gulanya itu tiap 1 sampai 2 jam. Kalau sudah stabil boleh tiap 4 jam. Nah, ini efek catatan di sini, efek continue jangan langsung dihentikan ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau menghentikan, biasanya kita jeda 2 jam. Jadi kalau misalnya mau dihentikan pumpnya, kita suntik dulu dengan insulin rapid acting. Biasanya mau makan sekalian kita suntik, kita tunggu 2 jam, baru kemudian di stop, baru diganti nanti dengan berikutnya adalah insulin basal bolus sesuai dosis hitungan ya. Nah ini, kalau nggak ada IV continue, mungkin di daerah-daerah bisa menggunakan insulin subkutan atau IM, cuman lebih ribet karena kalian harus menyuntikkan tiap jam. Dosisnya agak berbeda, jadi kalau yang pertama tadi dihitung adalah seperti ini bolusnya, 50% dibolus, sisanya dilanjutkan dengan dosis seperti pump tadi tapi disuntik secara manual, baik secara SK atau subkutan atau secara intramuskuler. Nah, terapi kalium ini juga jadi diberikan setelah terapi cairan ya. Jadi intinya adalah terapi cairan atau tadi sebenarnya di cabang itu boleh kok, nggak masalah. Hati-hati ya kalau sudah ada gangguan ginjal dan tidak diberikan kalau kaliumnya lebih dari 6. Jadi kalau kurang dari 6, kalian wajib memasang atau wajib jaga-jaga untuk pemberian KCl. Ya, itu. Jadi ini kalau kalium kurang dari 3 itu 75 mg koreksinya, kalau 3 sampai 4,5 50. 4,5 sampai 6, 25. Jadi meskipun
normal kaliumnya antara 4,5 sampai 6 tetap harus dipasang atau koreksi dengan dosis 25 mg karena ini pasti akan turun kalau nanti kita koreksi dengan insulin ya. Dan diperiksa ulang tiap 6 jam sampai stabil selama 24 jam. Gitu ya. Lalu untuk asidosis metabolik. Nah, ini yang mungkin jarang ada fasilitas ya. Pemeriksaan BGA, sebenarnya nggak usah khawatir karena dengan insulin saja itu ketogenesisnya tuh bisa tertangani. Artinya nanti lama-lama asidosisnya juga akan hilang sendiri kalau ketogenesisnya kita hentikan dan kita rehidrasi dengan baik. Ya, di sini pun dikatakan tidak perlu diberikan kalau pH-nya itu masih di atas 7,1. Kalau di bawah 7 itu memang disarankan diberikan nabik ya, jadi 100 mg atau 50 mg kalau pH-nya antara 7 sampai 7,1. Nah, nanti ini kalau misalnya memang kalian melihat ada kusmol pasiennya, ada kusmol, lalu kira-kira memang berat kondisinya, boleh langsung diberikan nabik. Itu juga nggak masalah, tapi dosis rendah dulu karena takutnya ini nabik ini kan juga kalau koreksi asidosisnya agresif juga bisa menurunkan kalium. Jadi tetap harus lihat kondisi kaliumnya, tetap harus lihat kondisi secara overall ya. Sama diperiksa ulangnya tiap 6 jam, ini idealnya ya. Oke, ini yang saya bilang ini ada suatu slide yang menarik ya. Jadi ada yang sering nanya sih, kenapa kok harus diberikan kalium ya dok? Padahal kaliumnya itu normal antara 4 ya tadi itu 4,5 sampai 6 kan tetap harus diberikan kalium 25 mg. Ternyata resiko terjadi hipokalemi dengan kita mengoreksi insulin secara agresif itu tinggi sekali ya. Jadi di sini yang harus kita ingat, selama kencing itu ada, kalian harus memberikan kalium. Artinya kalau kencing orang itu keluar, berarti ginjalnya normal ya, ginjalnya normal, dia bisa juga merespon atau bisa juga kalium itu keluar dari kencing. Jadi selama kalian melihat orang itu produksi urinnya bagus, tetap harus berikan kalium. Kecuali oligouri. Kalau oligouri kita harus hati-hati memberikan kalium karena bisa malah terjadi retensi kalium ya. Jadi di sini as soon as you see P, kalian harus give kalium. Ya, itu harus diingat. Oke, sekarang terapi penunjang ini gampang ya, tambahan. Jadi tergantung pencetusnya. Kalau misalnya pencetusnya adalah infeksi, jelas antibiotik ya. Lalu pemberian oksigen jelas juga. Kalau misalnya dia ada PaO2 kurang dari 80. Dan tentunya atasi faktor pencetusnya. Targetnya adalah gula darah kurang dari 250 dengan pH segini, bikarbonatnya segini dan anion gap segini. Tapi ini semua harus baru bisa kita hitung kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lengkap ya. Cukup kita lihat dari gula darah dan klinis aja nggak masalah ya. Ini hanya komplikasi aja sekilas. Jadi kalau misalnya kita berlebihan nih koreksinya bisa terjadi hipoglikemi. Terus kalau misalnya tadi kita mengganti dari insulin pump ke basal bolusnya terlalu mengganti tanpa dikasih jeda, itu bisa terjadi hiperglikemi berulang. Lalu hipokalemi ini kalau tadi ya, kalau berlebihan penggunaan bikarbonat, makanya nanti koreksi asidosis kalau tidak punya patokan BGA harus hati-hati. Jadi harus hati-hati untuk kaliumnya. Tromboembolisme ini terjadi pada orang-orang HS tadi karena terjadi hemokonsentrasi ya. Fluid overload juga bisa terjadi kalau kita memberikan berlebihan dan kita tidak atau lupa menilai fungsi ginjal dan fungsi jantungnya. Jadi jangan lupa semua harus dinilai secara holistik ya. Ya, ini cuman ringkasan aja, jadi sama semuanya meskipun HHS atau KAD terapinya sama, cuman pada HHS mungkin tidak perlu pemberian bikarbonat ya. Insulin perlu, cairan perlu, kalium juga tetap perlu. Jadi hampir sama prinsip tata laksana dari krisis hiperglikemi. Ini terakhir, yaitu tadi yang saya mau mengingatkan kalau hipoglikemi berulang itu ternyata juga resikonya sama dengan hiperglikemi untuk sebagai faktor resiko kardiovaskuler. Karena hipoglikemi berulang itu bisa menyebabkan ini. Jadi ada respon-respon simpatik yang sering-sering muncul. Dan ini berbahaya karena bisa menyebabkan subklinis. Jadi bisa menyebabkan gangguan atau penyakit kardiovaskuler yang subklinis. Jadi harus hati-hati, hipoglikemi maupun krisis hiperglikemi sama-sama berbahaya ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Irin. Baik, terima kasih Dokter Ning atas penjelasannya yang cukup jelas.
Sebelum kita ke sesi Q&A, saya ingatkan kembali ada Tasty Challenge dengan giveaway dari New Normal Pouches, sebanyak 2 buah. Dan jangan lupa daftar, tentiran online selanjutnya tentang tiroid from A to Z. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan. Yang pertama, dokter, izin bertanya, pasien dengan uncontrolled DM terakhir dengan pengobatan dual antihiperglikemi oral karena gula high. 3 bulan kemudian datang dengan GDS 203, apakah tetap digunakan dual antihiperglikemi atau dosis diturunkan, dok? Apakah berhubungan dengan CKD karena gula hampir normal? Terima kasih. Panjang banget. Ini, ke private ah, Rin, kok nggak ada di Iya, sini? ke private saya. Coba pelan-pelan pelan-pelan. Gimana gimana tadi? Jadi awalnya dia sudah 2 terapinya? Iya, jadi dia DM-nya tidak terkontrol, dokter. Terus dia udah pakai dual antihiperglikemi oral, Apa itu obat? karena Kan? gulanya high. Nggak disebutkan, antihiperglikeminya apa. Oke. Terus 3 bulan kemudian datang dengan GDS 203. Mhm. Apakah tetap digunakan dual antihiperglikemi atau dosis diturunkan ya, Dok? Apakah berhubungan dengan CKD karena gula hampir hampir normal? Ya, itu tadi 203 itu gula darah acak ya. Harusnya kalau, belum teregulasi, pasien kontrol itu kita seharusnya ngeceknya gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP. Jadi kita bisa tahu yang belum normal yang mana. Ya, jadi kalau gula darah acak itu hanya untuk ngecek yang memang sudah teregulasi. Tapi kalau memang nggak ada fasilitas ya pernah ya, maksudnya ada yang pernah nanya juga kalau kalau nggak bisa cek gula darah puasa dan 2 jam PP, GDA gimana? Oke, nggak apa-apa, tapi 203 ini juga belum normal ya. Jadi, targetnya itu kan di bawah 180 harusnya. Jadi atau di bawah 200 lah kalau acak. Jadi kalau masih di atas 200 ya anggapannya ya belum terkontrol, jadi belum boleh diturunkan. Harus dievaluasi lagi, kalau memang bisa diperiksakan gula darah puasa dan 2 jam PP lebih baik. Jadi kita bisa tahu obat mana yang harus kita naikkan. Misalnya dia sudah kombinasi 2 obat, yang satunya mungkin bekerja di gula darah puasa, yang satunya bekerja di gula darah 2 jam makan, kita bisa meningkatkan mana yang lebih tinggi, yang masih belum terkontrol. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dianggap 203 ini sudah mulai turun, ya berarti terapi Anda sudah benar. Mungkin dosisnya sudah tepat, pemilihan obatnya sudah tepat, itu harus tetap dipertahankan sampai, benar-benar sampai stabil. Stabil itu harusnya idealnya target kita adalah HbA1c. Jadi HbA1c targetnya berapa, itu harus ditetapkan dari awal berdasarkan umur pasien, berdasarkan komorbid pasien, nanti itu yang menjadi target. Jadi bukan satu kali pemeriksaan kita lihat GDA langsung kita hentikan, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi targetnya adalah sebenarnya adalah HbA1c. Mungkin kayak gitu ya Dokter Irin. Kalau untuk yang ginjal tadi, kalau untuk yang ginjal tadi bisa, jadi kalau memang ternyata dia memang gulanya jauh ya lebih normal atau mungkin memang HbA1c-nya juga tidak terlalu tinggi, mungkin memang dia sudah ada gangguan ginjal, boleh dievaluasi. Karena kalau ada gangguan ginjal nanti berpengaruh ke pengaturan dosis juga. Kita nggak boleh dosisnya terlalu tinggi karena resiko hipoglikeminya juga tinggi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, selamat malam dok. Terima kasih atas materinya hari ini. Izin bertanya. Yang pertama, berkaitan dengan glimepirid sebagai penyebab hipoglikemi, kapan bisa memulai terapi glimepirid tanpa memaksimalkan dahulu dosis metformin? Berapa dosis aman untuk memulai glimepirid? Yang kedua, bagaimana dosis dextrose maintenance pada pasien gangguan ginjal dan jantung? Karena tadi di slide dokter harus hati-hati diberikan dextrose pada pasien-pasien ini. Terima kasih. Iya, oke. Kalau Glimepirid itu kapan bisa dimulai, itu tergantung kondisi pasien lagi ya. Karena Glimepirid ini kan dia bekerjanya lebih untuk gula darah puasa. Jadi kalau misalnya gula darah puasa pasiennya ini belum terkendali hanya dengan metformin, boleh langsung diberikan. Karena metformin ini dia bisa bekerja di dua. Bisa bekerja di gula darah puasa dan gula darah 2 jam juga kalau metformin. Karena dia kan bekerjanya mengurangi resistensi insulin ya. Intinya kan itu. Jadi bisa kapan saja dimulai kalau memang dirasa perlu dan memang ada indikasi. Kalau dosis aman untuk memulai juga bisa disesuaikan masing-masing pasien. Dosis paling aman memang kita mulai dosis rendah. Tapi kalau ternyata gulanya memang sangat tinggi, kalian mulai dosis yang tengah-tengah atau yang agak tinggi nggak masalah.
Jadi itu adalah penilaian yang sangat-sangat subjektif dari dokter dan itulah seninya terapi diabetes. Jadi nggak ada patokan harus mulai dosis berapa, nggak ada patokan juga ini metforminnya apa harus maksimal dulu baru ditambah, itu nggak ada. Jadi tergantung benar-benar kondisi masing-masing pasien, sangat-sangat individual ya. Lalu untuk dosis dextrose maintenance pada pasien gangguan ginjal dan jantung, itu tadi maksudnya untuk semua cairan sih, nggak cuma dextrose aja ya. Jadi kalau ada gangguan ginjal dan jantung, kita harus hati-hati. Tetap pemberian cairan harus, tapi harus dilihat kondisinya apakah ini memang kondisi jantung yang gagal jantung kronis, yang sudah overload, atau ginjalnya juga sudah CKD, yang sudah overload. Kalau sudah overload, ya nggak usah ditambah cairan lagi. Jadi tinggal insulinnya aja. Jadi memang ini adalah penilaian yang harus dibutuhkan penilaian yang sangat jeli ya. Jadi membedakan ini gangguan ginjal atau gangguan jantungnya sudah kronis atau belum. Kalau bengkak, biasanya bengkak kakinya bengkak, terus kelihatan mungkin perutnya ada asites, hati-hati dia sudah kronis. Kalau sudah kronis, sudah kemungkinan ada overload, memang paling ideal adalah pemasangan CVC. Jadi kita bisa tahu sebenarnya tekanan cairan di dalam tubuhnya itu sudah berapa. Kalau sudah tinggi, ya jangan diberikan cairan. Gitu. Selanjutnya, dokter, bagaimana tata laksana pasien hipoglikemi refraktor di IGD? Oke, hipoglikemi refraktor ini kriterianya gimana dulu ya? Jadi kalau pada di IGD kayaknya masih belum refraktor, boleh tetap diberikan terus. Bahkan kalau misalnya memang dia rendah sekali, harus dicari penyebabnya dulu. Apa yakin ini cuma gara-gara pasien diabetes terus yang gangguan cuma gangguan apa namanya? Gangguan insulin atau OHO-nya yang berlebihan. Mungkin ada penyebab lain yang paling sering yaitu apakah ada gangguan ginjal berat, apakah ada gangguan liver berat, atau mungkin seperti yang kondisi insulinoma tadi. Ya, tata laksananya tetap sama, jadi koreksi gula terus sambil di backup atau diinfus dextrosa. Kalau terjadi berulang-ulang terus, bisa suatu saat itu menggunakan steroid, boleh. Ya, tapi ini sebenarnya nggak masuk guideline. Yang masuk guideline itu adalah glukagon, tapi karena glukagon itu jarang sekali kita temukan ya di lapangan, itu boleh diganti steroid. Nah, kapan pemberiannya? Ini kalau refraktor benar-benar ya, jadi harus benar-benar karena refraktor ini masih belum ada definisi pasti. Jadi misalnya gini, kalian sudah mengoreksi, dia sudah bagus nih ya gulanya. Terus masih dalam waktu 3 hari tadi yang saya bilang, kalau misalnya dia efek dari obat atau efek dari insulin, itu dia masih bisa turun lagi. Jadi itu wajar karena obatnya yang di dalam tubuh itu belum di wash out seluruhnya dari dalam tubuhnya. Jadi bisa terjadi itu bukan refraktor namanya. Kalau kayak gitu tetap harus terapinya adalah gula saja karena nanti kalau obatnya itu sudah dikeluarkan dari tubuh dia tidak akan turun lagi. Itu contohnya. Jadi kalau yang refraktor ini artinya dikoreksi pada saat awal itu tidak pernah membaik. Jadi kesadarannya juga biasanya tidak membaik. Nah, kalau refraktor seperti ini harus cari penyebab lain dan mungkin bisa ditambah steroid. Ya, tapi harus dipastikan benar-benar karena selama ini saya jarang sekali menemukan refraktor yang benar-benar refraktor karena suatu kondisi yang jarang ya. Jadi jarang sekali. Biasanya ya karena gula-gula itu tadi langsung dengan terapi gula seperti biasa dia bisa bisa kembali. Cuman mungkin dalam 3 hari dia bisa berulang. Nah, kalau berulang nggak apa-apa, sama diberikan terapi yang sama. Gitu ya. Kalau dosis steroidnya kira-kira berapa, dok? Cukup satu ampul aja kalau misalnya punyanya dexamethasone ya satu ampul biasanya 5 mili ya, atau kalau punyanya metil ya satu ampul 4 mili, cuma gitu aja. Tapi jarang sih, jadi harus hati-hati apalagi kalau ada infeksi segala jangan gampang diberikan steroid. Makanya saya juga jarang sih pakai steroid untuk hipoglikemi refraktor, kecuali yang benar-benar refraktornya itu karena insulinoma ya. Kalau insulinoma itu memang agak sulit karena dari awal insulinnya sudah berlebihan sekali. Jadi kadang harus dikonter juga dengan hormon-hormon stres ya, salah satunya ya kortisol yang kita naikkan. Tapi itu jarang kan kondisinya. Jadi biasanya kalau memang eh, diidentifikasinya itu karena benar-benar karena OHO atau karena insulin, jangan buru-buru memberikan steroid. Ya, jadi itu dimonitor aja, ditaruh di ruang observasi. Kalau dia berulang hipoglikemi dalam 3 hari itu wajar. Jadi jangan anggap refraktor. Ya itu tetap dikoreksi seperti biasa. Nanti dia akan membaik sendiri setelah obatnya itu semua keluar. Gitu. Selanjutnya, izin bertanya, dokter, pasien dengan GDS 600 masuk rumah sakit hanya dengan keluhan kram dari ujung kaki hingga ke lutut. Tidak ada keluhan lain seperti muntah, penurunan kesadaran, dan sebagainya. Apa tidak perlu dilakukan resusitasi awal, dokter? Terima kasih.
Ya, oke. Jadi ini tidak ada tanda-tanda kegawatan kalau seperti ini ya. Kalau ini hanya gula darah tidak teregulasi aja. Tidak perlu resusitasi yang agresif ya, nggak perlu kalau memang nggak ada kegawatan, tapi tetap harus rehidrasi. Kalau pasiennya bisa minum, suruh minum. Kalau nggak bisa ya langsung diinfus. Ya, tapi nggak usah yang seagresif tadi itu 1 jam 1.500 itu kayaknya nggak perlu. Terus koreksi-koreksi kaliumnya segala juga mungkin tidak perlu seagresif yang KAD atau HHS ya. Karena kondisi seperti ini banyak kok. Jadi meskipun di poli pasien dengan gula darah 600 jalan-jalan itu juga banyak sekali. Asalkan tidak ada kegawatan, tidak ada pencetus yang menyebabkan dia menjadi gawat, itu sebenarnya nggak masalah. Bisa langsung disuruh minum yang banyak atau diberikan obat oral, itu loh bisa. Ya, jadi kalau memang mau di MRS kan ya lebih baik karena lebih aman, tapi tidak perlu resusitasi yang agresif. Ya, jadi anggapannya ini hanya diagnosisnya bukan KAD atau HS, tapi gula darah atau hiperglikemi yang belum terkontrol gitu aja. Selanjutnya, izin bertanya, Dok. Kebetulan saya bekerja di PKM yang terisolir. Kalau mau rujuk harus pakai pesawat dan menunggu pagi hari. Bagaimana penanganan kalau saya dapat pasien KAD atau HHS, sedangkan insulin di PKM tidak tersedia? Bagaimana untuk alternatif penanganannya? Terima kasih. Aduh, ya benar ya. Aduh, ini parah banget ya kalau kayak gini, kasihan juga. Ya, akhirnya pernah sih saya dikonsuli kayak gini ya. Ya terpaksa pakai OAD, gimana lagi. Jadi mungkin kalau pasiennya nggak sadar ya kita masukkan dari NGT ya. Ya mau gimana lagi, daripada kita nggak melakukan apa-apa, ya kita masukkan aja, biasanya golongan yang mirip insulin, jadi yang insulin sekretagok ya, jadi golongan glimepiride seperti itu. Ya terpaksa. Tapi ya cuman dibedakan, belum ada patokannya harus diberikan berapa dosisnya karena memang tidak direkomendasikan, rekomendasinya tetap dirujuk ya di mana-mana. Jadi American Diabetes Association juga nggak ada, di Perkeni juga nggak ada. Tapi ya kalau ada kayak gini, satu-satunya yang bisa kita lakukan jelas rehidrasi, itu yang utama ya, rehidrasi. Karena tadi saya bilang kalau rehidrasinya adekuat, gula itu akan turun sendiri. Jadi itu yang kita patokan dulu, kalau nggak ada insulin mungkin kalian bisa rehidrasi dengan adekuat. Nah, kalau sudah adekuat rehidrasinya, gulanya masih tinggi, baru dimasukkan tadi golongan misalnya golongan glimepiride boleh lewat NGT akhirnya atau diminum sama pasien. Ya meskipun kerjanya akhirnya tidak bisa kita target, ya nggak masalah daripada nggak melakukan apa-apa ya. Tapi yang penting rehidrasi. Rehidrasi bisa dilakukan meskipun di PKM yang terisolir kan. Ya, udah itu aja. Oke, selanjutnya, selamat malam dok. Izin bertanya, pasien KAD dengan curiga ada gangguan ginjal, bagaimana resusitasi cairannya dok? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang selalu ada ya. Jadi kalau KAD dengan curiga gangguan ginjalnya apa dulu? Kalau gangguan ginjalnya ini adalah akut kidney injury akibat dehidrasi, ya tetap resusitasi cairan adalah obatnya. Ya, jadi kalian juga harus membedakan. Jadi gangguan ginjalnya ini akut atau kronis, atau akut on kronis. Kalau misalnya atau akut on kronis dan ini penyebabnya adalah dehidrasi dari KAD-nya, ya terapinya tetap resusitasi. Jadi nggak usah takut, meskipun kreatininnya 4, 5, tapi kalau sebelumnya dia nggak punya riwayat ginjal, atau mungkin dia ada data dia terakhir kontrol kreatininnya jelas-jelas normal atau naiknya sangat sangat tinggi, misalnya awalnya 2 terus naik jadi 5, berarti ada akutnya kan. Nah, akutnya ini mungkin juga efek dari KAD-nya. Jadi jangan takut, resusitasi tetap adalah pilihan pertama. Kecuali kalau tadi yang saya bilang sudah ada bengkak, jadi ada tanda-tanda kronisitas. Misalnya dia jelas sudah berapa bulan ini memang menderita CKD, atau kakinya sudah bengkak, atau jelas dia beberapa kali transfusi karena anemi karena CKD-nya. Nah, itu kalau sudah ada CKD mungkin harus lebih hati-hati. Jadi dilihat dulu jumlah kencingnya. Kalau kencingnya memang masih kurang, boleh dicoba untuk apa namanya challenge ya, challenge cairan sambil diobservasi. Jadi nggak boleh seagresif tadi. Jadi harus di-challenge mungkin tiap setengah jam diobservasi klinisnya, diobservasi harus seperti itu. Memang harus pelan-pelan dan kalau ideal kalau ada yang bisa memasang CVC tadi itu, pasang CVC ya. Itu kalau yang paling ideal gitu. Selanjutnya, selamat malam dok. Izin bertanya, untuk pasien KAD dengan setting pasien home care, ingin menanyakan untuk pasien home care yang tidak ingin dirujuk ke rumah sakit,
Apakah ada penanganan yang bisa kita berikan, dokter, dikarenakan untuk pump insulin tidak tersedia? Terima kasih banyak. Wah, ini kalau home care, kalau misalnya sebenarnya ini adalah tinggal di kota besar, ada apa namanya, ada fasilitas harus diedukasi ya untuk dirujuk. Kecuali tadi yang benar-benar kondisinya terisolir tadi itu. Kalau yang kira-kira bisa, cuman karena pasiennya nggak mau, ini perjuangan dokter juga loh untuk edukasi ya. Jadi kita jangan menyerah dengan kata-kata pasien. Jadi kita ini dokternya. Kadang pasien itu kan orang frustasi, orang yang sedang sakit. Pasti pikirannya itu juga nggak bisa berpikir secara akal sehat. Kadang kan depresi juga ya. Justru kita jangan jangan membiarkan, kita harus memberikan semangat dan kalau perlu edukasi yang lebih lagi. Memang mungkin kadang sampai ngotot-ngototan ya, tapi kalau itu penting untuk pasien, itu untuk kebaikan pasien sebenarnya nggak masalah. Ini kan nggak tahu ya settingnya ini dia di kota mana atau memang benar-benar nggak ada fasilitas. Kalau ada lebih baik dirujuk, karena kasihan nanti kalau kita biarkan di rumah dengan fasilitas seadanya ya belum tentu tertolong. Kak Ade ini butuh setting emergency dan butuh setting intensif soalnya, ya kan? Jadi mungkin kita lebih powerful ke edukasinya ya. Kecuali kalau tadi memang benar-benar terisolir tadi ya, kalau terisolir ya mau nggak mau kita hanya bisa rehidrasi mungkin. Kalau nggak ada insulin, ya terpaksa minum obat itu tadi, gitu. Oke, selanjutnya izin bertanya, Dok, pada pasien hipoglikemi dan dehidrasi sampai vaskular kolaps, D40 apa boleh diberikan intraoseus jika tidak memungkinkan venaseksi? Iya, ini juga nggak pernah ya. Jadi kalau misalnya, memang, apa namanya, jalur IV-nya itu nggak bisa, itu juga belum ada sih, belum ada rekomendasi untuk intraoseus karena D40 ini sangat pekat ya. Bahkan diberikan di vaskuler aja harus hati-hati karena kalau ekstravasasi bisa menyebabkan seperti luka bakar gitu. Sama kayak di tulang bisa menyebabkan nekrosis. Jadi kayaknya kok nggak direkomendasikan ya dan saya belum pernah baca rekomendasinya untuk intraoseus. Mungkin ya memang harus diusahakan venaseksi atau kalau nggak bisa ya dirujuk. Dirujuk yang bisa venaseksi, kalau memang nggak bisa, jalur IV-nya, kayak gitu. Oke, selanjutnya izin bertanya, Dok, pada pasien HHS dengan GDS 700 bila kalium pasien masih 4,5, apakah pemberian KCl 50 mg dibolehkan sambil berjalan three-way dengan insulin pump, Dok? Apabila harus diberikan koreksi KCl dulu, berapa waktu ideal koreksi bila pasien tidak dipasang CVC? Terima kasih. Iya, kalau, tadi kalium 4,5 boleh ya, boleh langsung diberikan ya dengan, KCl kalau 4,5 tadi, kalau 4,5 sampai 6 kan 25 meg ya, kalau, berapa tadi, 3 sampai 4,5 itu yang 50. Boleh langsung diberikan dengan three-way, dengan insulin pump jalan semua nggak masalah. Kalau yang harus diberikan KCl dulu itu kalau kaliumnya di bawah 3. Ya, kalau di bawah 3 itu kan harus hati-hati kalau dikoreksi insulin nanti dia akan semakin turun, jadi dikoreksi KCl dulu. Tapi kalau sudah 4,5 seperti ini kan sudah dalam batas normal, tapi untuk jaga-jaga supaya dia tidak drop pada saat jalan koreksi insulin, ya diberikan aja KCl 50 mg. Boleh diberikan three-way ya, seperti itu. Jadi, berapa waktu ideal koreksinya nggak ada ya, tadi pokoknya tiap 6 jam dicek ulang harusnya. Ya boleh pokoknya diberikan, dia nggak mungkin hiperkalemi kok, kalau memang ginjalnya bagus, jantungnya bagus, tidak ada retensi cairan, tidak akan mungkin terjadi hiperkalemi, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Oke, selanjutnya, selamat malam dokter. Terima kasih atas ulasan kegawat daruratan DM yang sangat menarik. Izin bertanya dokter, penanganan hiperglikemi ataupun hipoglikemi pada ibu hamil, apakah ada ketentuan khusus dokter? Enggak, sama aja ya. Sama, kalau ada krisis hiperglikemi atau hipoglikemi pada ibu hamil, ketentuannya sama. Cuman mungkin untuk cairannya, kembali lagi karena kondisi ibu hamil itu adalah kondisi dia juga sudah hipervolemik, jadi harus hati-hati mungkin untuk penilaian status cairannya harus hati-hati. Itu aja. Kalau hipoglikemi sama, tetap diberikan D40, tetap diberikan D10, D5 sama semua ya. Gitu. Oke, selanjutnya, selamat malam dokter. Izin bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa KGD pasien kita sudah atau belum terregulasi? Iya, mestinya dicek ya.
Dicek gulanya, kalau belum ini kita bicara apa nih? Kalau bicara HHS sama KAD tadi, targetnya adalah kalau KAD itu di bawah 200, kalau HHS di bawah 300. Jadi kalau masih di atas itu ya berarti belum teregulasi. Ini bicara konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya adalah poliklinis, ya tetap GDP-nya belum mencapai target, kini 2 jam BP-nya juga belum mencapai target, itu artinya belum teregulasi. Mungkin gitu ya, Dok. Oke, dokter izin bertanya, pada pasien hiperglikemi dengan gula darah 300 sudah diterapi cairan, tapi pasien memiliki riwayat ISK sehingga sulit untuk BAK. Hmm, ya. Sudah gitu. Oke, kalau ISK aja harusnya nggak menyebabkan BAK sulit ya. Jadi ini harus dievaluasi lagi. Ini BAK sulitnya ini apa memang karena dia oligourin, artinya dia memang tidak menghasilkan kencing, atau dia tidak bisa BAK karena obstruksi, mungkin karena sering ISK, terus terjadi fibrosis, lalu dia nggak bisa BAK karena apa namanya karena obstruksi, itu kan beda. Tapi kalau memang dia karena dipastikan karena obstruksi, ya harus dipasang kateter dulu. Kalau memang obstruksinya, ya gimana ya? Ini saya nggak terlalu ngeh sama maksud pertanyaannya sebenarnya ya. Kalau misalnya memang dicurigai, misalnya ada BPH pasiennya ya, ada BPH atau memang dia ada neurogenic bladder mungkin pada orang diabetes, jadi dia penuh blastnya penuh tapi nggak bisa kencing. Nah itu kan berarti ada postrenal ya, itu boleh dipasang kateter dulu. Jadi dipasang kateter dulu supaya aliran kencingnya lancar, baru kita rehidrasi. Itu boleh. Tapi kalau riwayat ISK terus dia sulit BAK, ini agak rancu ya. Jadi harus dipastikan dulu nih kenapa. Karena ISK seharusnya tidak menyebabkan kesulitan BAK. Ya, mungkin kayak gitu ya, Dok. Oke, selanjutnya izin bertanya dokter, ini pertanyaan terakhir, Ya. apakah ada aturan pemberian banyaknya cairan rehidrasi pada kasus hiperglikemi DM disertai CHF atau CKD? Iya, nggak ada aturan ya. Heeh, oke. Jadi sebenarnya nggak ada aturan seperti yang tadi saya bilang. Jadi pada CHF atau CKD ini murni kita case by case. Jadi dilakukan apa namanya? Dilakukan challenge cairan tiap setengah jam misalnya kita evaluasi klinisnya jangan sampai terjadi ronki, jangan sampai terjadi overload, ya sampai terregulasi. Jadi sampai pasiennya terrehidrasi juga sampai gulanya terregulasi. Jadi target pemberian banyak atau aturan pemberian banyaknya nggak ada maksimal sebenarnya. Tergantung dari kapasitas ginjal dan kapasitas jantung dari masing-masing pasien. Tapi kalau sudah jelas-jelas kronis, hati-hati mungkin sudah tidak perlu rehidrasi. Jadi kita bisa langsung memberikan insulin. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya izin bertanya dok, pada pasien HAS dengan CKD, bila sudah rehidrasi cairan tetapi tensi pasien masih shock, apakah dapat dipasang vasopresor dok? Sebaiknya berapa banyak cairan yang boleh diberikan pada pasien tersebut? Oke, kalau ada pasien HS yang pasti ya, ini sudah pasti ada, berarti CKD-nya akut ini, akut on chronic. Kalau sudah rehidrasi, tapi tekanan darah masih shock. Kalau memang dipastikan itu kita lihat dari produksi urinnya dulu. Kalau produksi urinnya sudah cukup, ngitungnya gimana? Kira-kira setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau dalam 1 jam, itu misalnya pasiennya berarti kira-kira 50 ya misalnya, berarti kalau dalam 1 jam setelah kalian rehidrasi itu langsung muncul 25 sampai 50 cc tambahan urin, itu berarti sudah adekuat resusitasinya, rehidrasinya. Nah, kalau sudah rehidrasi adekuat tapi tensi masih rendah, hati-hati sudah ada shock septiknya. Ya, mungkin kalau sudah kapan itu pernah ikut tentiran saya sepsis, itu pada shock septik itu kita clue-nya adalah sudah memberikan cairan rehidrasi adekuat tapi tensi masih rendah. Itu bisa shock septik atau shock kardiogenik ya. Kalau memang ada shock septik atau shock kardiogenik boleh diberikan vasopresor asalkan dipastikan rehidrasinya adekuat dulu. Kita bisa lihat tadi dari produksi urinnya. Tapi kalau sudah punya CKD memang agak sulit karena pada CKD kadang-kadang produksi urin memang sudah rendah. Nah, kalau memang seperti itu bisa dicoba menggunakan furosemid challenge test dulu ya, pernah ya. Ini kalau pasti CKD loh ya, kan mungkin aja akut on chronic itu masih bisa digunakan furosemid kalau misalnya masih AKI. Ya, kalau ternyata keluar dengan furosemid ya berarti pasiennya ini memang hanya shock hipovolemik.
Jadi cairan boleh tetap diberikan, tidak perlu vasopresor. Tapi kalau nggak keluar, ternyata ya mungkin ada shock septik atau shock kardiogenik. Kalau sudah kayak gini, boleh pemberian vasopresor. Jadi kalau lebih curiga ke shock kardiogenik, kita memberikan pilihan seperti dopamin atau dobutamin. Kalau shock septik, pilihan kita adalah norepinefrin, ya. Lalu berapa banyak challenge cairan yang boleh diberikan? Sekali lagi tidak ada batasan, tergantung masing-masing pasien. Jadi kalau masih toleransi dengan jumlah itu boleh dinaikkan sampai dia tidak toleran. Jadi tergantung benar-benar case by case kalau seperti ini ya. Oke. Oke, sudah tidak ada yang bertanya ini sepertinya dok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada. Oke, baik, bisa saya akhiri ya dok ya. Terima Ya, kasih atas penjelasan materinya yang cukup jelas. Terima kasih teman-teman Internaedik yang sudah hadir pada tentiran online malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. makasih. Ya, makasih dokter.